perkenalkan, nama saya Karen Sanandar dengan nomor induk mahasiswa 2892170011. Program Studi Manajemen Bisnis. Pada presentasi kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai manajemen lembaga keuangan pada mata kuliah Pasar Uang dan Modal oleh dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno, SEMM. Manajemen lembaga keuangan. Manajemen lembaga keuangan merupakan sebuah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk bisa mendapatkan sebuah dana yang nantinya akan diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan. Lembaga keuangan ini biasanya menyediakan sebuah jasa sebagai perantara antara pemilik modal dengan pasar uang yang nantinya bisa bertanggung jawab dalam menyalurkan dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Tujuan manajemen lembaga keuangan yaitu untuk bisa memaksimalkan sebuah profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya untuk bisa mendapatkan sebuah pengambil keputusan yang maksimum, sehingga dapat menjalankan perusahaan ke arah perkembangan yang lebih baik dan perusahaan yang berjalan atau yang survive gitu. Fungsi lembaga keuangan itu apa saja? Yaitu menentukan komposisi modal. Komposisi modal itu dimana manajer wajib bisa membuat estimasi yang berkaitan dengan modal karena tergantung pada perkiraan biaya. Keuntungannya diperoleh dari program dan kebijakan masa yang akan datang, sehingga adanya estimasi yang perlu dilakukan secara memadai dan bisa meningkatkan sebuah kapasitas produk perusahaan dengan lebih baik lagi. Itu biasanya ini dia terdapat beberapa fungsi utama ya. Pertama kita lihat ada planning. Planning itu kan sebuah perencanaan keuangan ya. Itu dia meliputi sebuah arus kas dan rugi laba. Jadi nanti dia lihat dulu nih dari analisis laporan terhadap arus kas dan rugi labanya. Seberapa persenkah dari kedua laporan tersebut dalam penganggaran gitu. Nah, budgeting juga sangat berpengaruh penting pada pengeluaran pendanaan perusahaan itu sendiri. Karena kan kita kan sudah ketahui ya, budget anggaran itu adalah sebuah perencanaan dan penerimaan serta pengalokasikan anggaran biaya secara efisien dan sangat maksimal dana yang dimilikinya. Kedua, controlling, yaitu pengendalian keuangan, di mana dengan dilakukannya controlling sehingga bisa melakukan sebuah evaluasi serta perbaikan keuangan dan sistem keuangan perusahaan lebih baik lagi gitu. Yang keempat, adanya periksaan keuangan. Nah, saat kita sudah lihat nih adanya laporan-laporan pengeluaran biaya yang akan dikeluarkan nih, terus sudah kita lihat dulu nih perencanaannya bagaimana sih, uang ini akan dipakai apa saja. Nah, nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh auditing, dilakukannya analisis berapa biaya dalam setahun yang akan dikeluarkan dalam produksi gitu. Jadi auditing ini dilakukan secara audit internal atas keuangan perusahaan agar bisa sesuai dengan standar akuntansi dan tidak terjadinya penyimpangan gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita salah sedikit perhitungan, mungkin bisa diketahui yang namanya kayak korupsi atau nilai-nilai uangnya itu tidak terhitung gitu. Terus adanya reporting. Reporting ini adalah pelaporan keuangan di mana reporting ini biasanya menyediakan sebuah laporan informasi penting tentang kondisi perusahaan
dan sebuah analisis rasio laporan keuangan itu sendiri. Tugas lembaga keuangan apa aja sih? Biasanya kan tugas keuangan itu dibagi menjadi beberapa nih. Yang pertama, mampu menghimpun dana. Terus yang kedua, menyalurkan kembali dana yang dia miliki gitu. Jadi saat dia memiliki sebuah laba atau profit income yang lebih tinggi, nah dia harus bisa nih mengatur lagi. Jadi tidak membuat satu produk saja, mungkin bisa beberapa produk gitu. Terus memberikan sebuah kredit dan pinjaman, serta memberikan jasa simpan pinjam kepada perusahaan lain mungkin gitu. Ruang lingkup manajemen lembaga keuangan apa saja? A. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini dimana meliputi sebuah kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan itu sendiri. Misalnya, bisanya menerbitkan sejumlah obligasi atau saham pada jangka pendek atau jangka panjang yang bersumber nantinya dari internal ataupun eksternal perusahaan itu sendiri. Yang kedua, keputusan investasi gitu. Jadi saat kita memiliki dana yang lebih, kita bisa melakukan investasi nih ke perusahaan-perusahaan tersebut yang lain gitu. Dengan menanamkan modal perusahaan pada aktiva tetap atau fixed cost itu kayak misalnya dia beli tanah, beli aset-aset obligasi, peralatan, mesin dan lain-lain, itu kan bisa diinvestasikan ya gitu. Yang kedua, keputusan pengelolaan aset. Pengelolaan aset ini bisa masuk ke dalam saham juga. Saham obligasi kan termasuk aset juga ya. Ini biasanya meliputi kebijakan yang dikelola aset itu biasanya dimiliki secara efisien untuk mencapai sebuah tujuan pada perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir ada working capital decision. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank ini merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk bisa menerima simpanan dan meminjam uang, sehingga nantinya akan dikenal sebagai banknot. Terus jenis-jenis banknya itu apa saja? Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral ini biasanya dipegang oleh Bank Indonesia itu sendiri. Terus tujuannya itu sebagai pemeliharaan kestabilan nilai mata uang rupiah, sehingga dapat mencapai sebuah tujuan. Terus bank sentral juga memiliki tugas penting, yaitu bisa menetapkan dan melaksanakan sebuah kebijakan moneter atau mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa dan mengawasi bank-bank lain gitu kan. Ada bank swasta, bank negeri gitu, itu masuknya ke bank sentral juga. Bank umum itu biasanya bank yang bisa memberikan sebuah layanan jasa dalam pembayaran. Terus kalau apa ya, bank umum tuh biasanya kayak BCA, BRI, terus BNI gitu. Jadi dia cuma membantu untuk membantu saat melakukan transaksi pengambilan uang atau pembuatan tabungan dan lain-lain. Terus ada bank pengkreditan rakyat, itu yaitu sebuah lembaga keuangan bank yang bisa menerima simpanannya hanya dalam bentuk deposito jangka pendek atau jangka panjang. Terus tabungan, terus mungkin simpan pinjam yang lainnya. Bank ini biasanya bank yang dikhususkan untuk bisa melayani masyarakat kecil. Ini biasanya kayak koperasi lah ya intinya.
koperasi, terus ada bank desa, intinya yang ada di dalam pelosok-pelosok negara yang tidak bisa dijangkau gitu. Terus adanya model jenis bank dan fungsinya apa saja. Dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu ada bank komersil. Bank keuangan yang bukan bank itu ada suatu badan usaha yang melakukan untuk kegiatan di bidang keuangan, menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga, misalnya saham atau obligasi, terus menyalurkan nantinya akan disalurkan untuk bisa membayar investasi perusahaan itu sendiri. Usaha-usaha lembaga keuangan itu apa aja sih? Adanya menghimpun dana, memberikan suatu kredit jangka menengah, dan bertindak sebagai perantara. Lembaga keuangan yang bukan bank itu adanya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini merupakan sebuah lembaga keuangan, bukan bank, tapi bekerja di bidang pengkreditan, yaitu untuk menerima simpan uang dan meminjamkan modal kepada anggota. Perun Pegadaian itu merupakan lembaga keuangan yang dimiliki pemerintah, yang usahanya juga biasanya untuk bisa melayani suatu kepentingan umum dan membutuhkan pinjam uang dalam modal kecil ataupun jaminan berupa barang yang dimiliki negara harga tersebut. Kedua, ada perusahaan asuransi. Itu biasanya ada asuransi jiwa, polis. Asuransi itu kan masuknya ke dalam surat perjanjian polis ya, maksudnya agar tidak terjadinya kerugian pada nasabah. Terus contohnya itu untuk asuransi kebakaran jiwa, terus harta benda gitu. Yang selanjutnya ada dana pensiun. Dana pensiun itu biasanya diperoleh melalui suatu pemotongan gaji pegawai. Ada setiap bulannya, nantinya akan dikembalikan saat pegawai tersebut sudah pensiun. Pasar modal. Pasar modal itu adalah pasar untuk berbagai instrumen. Pasar modal itu yaitu pasar yang di dalamnya terdapat instrumen keuangan pada jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal itu sendiri. Nantinya akan diterbitkan oleh pemerintah, baik public authorities maupun publik swasta. Terus pasar modal itu merupakan sebuah wahana yang mempertemukan pihak membutuhkan dana. Terus hakikatnya biasanya pasar uang ini kan berbeda jauh ya dengan pasar tradisional yang selama ini kita bisa lihat dari pedagang, pembeli tawar menawar. Terus pasar modal ini juga biasanya memiliki sebuah posisi yang strategis dalam membangun ekonomi nasional, sehingga dapat menumbuhkan sebuah pasar modal yang nantinya bisa membantu kinerja perusahaan efek itu sendiri. Kinerja pasar modal itu berupa surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, tapi dibedakan sifatnya, misalnya kayak sifat utang, sifat berharga, atau sifat berkemilikan. Terus adanya lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan ini biasanya didirikan untuk bisa menangani masalah keuangan yang bersifat internasional. Bantuan pinjamannya juga itu biasanya diberikan oleh lembaga keuangan yang bersifat lunak, artinya suku bunganya rendah, terus jangka waktu pengembalian juga relatif panjang gitu. Bantuan internasional juga dilakukan oleh dengan tujuan komersil. Walaupun secara umum peranan dalam lembaga keuangan internasional tersebut lebih banyak dirasakan pada sektor pemerintah ataupun sektor swasta.
Lembaga keuangan internasional itu lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Biasanya pemiliknya itu yang pemegang saham umumnya pemerintah atau nasional. Fungsi lembaga keuangan internasional itu adalah memberikan penyediaan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang nantinya bertanggung jawab dalam menyalurkan sebuah dana kepada investor. Terus tujuan lembaga keuangan internasional itu adalah bisa membantu negara-negara asing, contohnya kayak negara berkembang di Indonesia, misalnya di Indonesia nih, untuk bisa mengkoordinasikan sebuah rencana pembangunan yang lebih maju gitu. Terus bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara asing lebih maju lagi, dan memberikan sebuah bantuan teknisi, misalnya teknologi yang lebih canggih lagi gitu, untuk bisa kayak pembangunan transportasi atau yang lain-lain. Bentuk-bentuk lembaga keuangan internasional yaitu adanya Bank Dunia. Bank Dunia ini merupakan lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman leverage ke negara-negara berkembang untuk program modal. Tujuannya adalah mengurangi kemiskinan di suatu negara tersebut. Fungsinya memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi mempertumbuhkan ekonomi di negara yang berkembang sehingga menjadi sebuah anggota. Dua keanggotaannya itu International Finance atau IFC, terus ada International Development Association atau IDA yang memulai kegiatannya pada tahun 1960. Oke, sekian dari presentasi yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.